Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Semoga keadaan kamu di sana sehat, berbahagia dan semakin berkelimpahan berkat. Amin. Di sini Mari akan tarik kartu tarotnya untuk melihat situasi teraktual antara kamu bersama dengan dia, seseorang yang berada dalam hatimu ya. Sebelum kita memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai suasana kamu dengan dia. Oke, ada Three of Pentacles, posisinya reversal di situ. Ada Nine of Cup, kemudian ada Six of Wands. Berikutnya di situ ada energi dari Queen of Swords reversal, dan kemudian di situ ada energi dari The Hangman ya. Oke, baik. Kemudian di situ ada kartu dari The Star. Berikut di situ ada energi dari High Priestess. Ada di situ energi dari The Chariot, dan kemudian di situ ada energi dari Two of Pentacles. Sebelum melanjutkan hubungan ini ada beberapa hal yang harus kamu lakukan dulu menurutmu gitu ya. Menurut pertimbanganmu ada beberapa hal yang harus kamu sadari dulu, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan dulu gitu ya. Karena mungkin dalam perjalanan ini, entah itu sudah lama ataupun baru-baru saja, mungkin kamu melihat bahwa ada perbedaan yang cukup krusial antara kamu dengan si dia, gitu ya. Mungkin maunya kamu dengan maunya dia cukup bertolak belakang, dan kebetulan kamu dan dia ini nampaknya punya karakter yang sama-sama kuat di situ, gitu ya. Jadi kebenaranmu bisa sangat bertolak belakang sehingga bertubrukan dengan kebenarannya si dia ya, dan juga energi sebaliknya di situ ya. Bisa saja memang ini adalah pembacaan untuk kamu-kamu yang sekarang itu posisinya lagi mempertimbangkan kembali di dalam sebuah hubungan gitu ya, karena dia yang hendak kamu tinggalkan rasa-rasanya mencoba untuk menjegal langkahnya kamu untuk keluar dari hidupnya dia. Walaupun mungkin satu sisi kamu merasa percaya diri bahwa ketika tanpa dia hidupmu akan lebih baik gitu ya. Tapi karena melihat dari dia upaya-upayanya ya masih tetap mau menjangkau kamu, masih tetap ingin merubah rencananya kamu gitu ya. Jadi itu akhirnya membuat kamu agak ngerem dikit gitu. Padahal tadinya kamu percaya diri banget, aku mau keluar dari hubungan ini, aku mau tinggalkan dia, aku mau lepaskan dia gitu ya. Tapi kamu ngelihat orang ini masih ngider-ngider aja di hidupnya kamu. Mungkin kamu bilang sama pasangannya kamu, ayolah kita pisah, aku akan layangkan surat gugatan untuk pembatalan pernikahan kita. Nah si pasangan kamu, yuk jangan gitu ya. Bisa dia menahan kamu untuk bilang jangan. Atau mungkin di sini kamu posisinya sedang menunggu untuk dia menceraikan kamu, untuk dia melepaskan kamu, padahal dalam hatinya kamu gitu ya, kamu maunya ini cepat berakhir gitu, kamu maunya ini cepat untuk selesai kayak gitu ya. Nah di sana jadi kayak perpisahan itu berada di 80% dari keinginannya kamu, dan 20% masih mau ngelihat juga. Memang lagi di sini namanya kita manusia ya, was-was juga. Apakah sungguh-sungguh keputusan untuk pergi ini sudah yang paling tepat, sudah yang paling benar gitu ya. Makanya ada 20% kamu masih posisinya membuka diri terhadap keputusannya dia. Nah seperti itu ya, makanya kamu pakai alasan untuk aku mau tunggu dia ajalah yang menggugat aku, dia ajalah yang menyatakan bahwa hubungan ini telah selesai. Nah seperti itu ya. Walaupun walaupun tadi kamu enggak aku enggak nunggu dia gitu ya, tapi mungkin gugatan perceraian sudah kamu layangkan,
Hanya saja kadang-kadang pikiranmu mendua-dua di sana. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Sudah benar enggak nih? Sudah tepat enggak nih? Enggak keliru lagi enggak nih? Nah seperti itu. Gitu ya. Memang sih untuk di dalam diri tuh pengennya ada cepat terjadi perubahan gitu ya di dalam diri ya. Tetapi secara tindakan kamu juga enggak yang nguber-nguber dia, kamu juga enggak yang menuntut dia cepet dong kamu mau ngapain ini dengan aku ini, bagaimana nih masa depan, gitu ya. Jadi kamu nggak nguber-nguber, kamu di situ kayak kelihatan tenang gitu ya. Kamu berusaha untuk mendamaikan dirinya, kamu berusaha untuk ya sebisa mungkin lah ya, mungkin kayak yang nggak mencoba untuk narik konflik baru dengan si dia. Jadi lebih adem sih ya secara tindakan gitu, lebih adem kamunya kamu lebih adem secara tindakan gitu ya, secara perbuatan di situ. Mungkin beberapa kalian memang lagi sibuk untuk healing, apalagi kalau ternyata kamu mengalami kekecewaan yang lumayan besar dari seseorang ini gitu ya. Mungkin kamu kayak terganggu secara psikologisnya kamu gitu ya, kamu terganggu secara dunia batinnya kamu. Mungkin beberapa di sini kalian sedang nyari-nyari gitu ya, tulisan-tulisan kah gitu ya, pemahaman-pemahaman baru dari mungkin guru-guru spiritual, atau mungkin ya kamu mengambil tindakan medis di sana, jumpain psikolog dan segala macam kayak gitu ya. Atau mungkin kamu yang hanya ngehealing diri kamu dengan caranya kamu sendiri, mungkin dengan cara jalan-jalan, lebih banyak tidur atau apa kayak gitu ya. Jadi kok kayaknya beberapa ada menempuh jalan untuk ngeperbaikin mood ya, memperbaiki pikiran kayak gitu ya. Nah di situ ya. Lagian mungkin ada beberapa, kalaupun kamu masih mau tetap bersama dengan dia, mungkin di sini kamu sebenarnya tahu ya kayak gimana caranya untuk memaksa seseorang ini sesuai dengan maunya kamu gitu ya. Tetapi lagi-lagi barangkali kamu kayak yang banyak menunda-nunda juga gitu ya. Jadi kayak kamu membiarkan dululah dia bagaimana gitu ya. Kamu membiarkan dia dulu bebas dengan prinsip-prinsipnya dia, dengan cara-caranya dia gitu. Jadi kamu walaupun masih ingin bersama dengan dia, kamu lebih banyak memilih untuk diam saja di situ. Walaupun pada kenyataannya ada beberapa dari kamu sebenarnya tahu gimana caranya menjungkir balikkan keadaan ini, gitu ya. Bagaimana caranya untuk merubah keadaan ini. Cuman memang entah siapapun yang menginginkan tetap bersama, entah itu kamu atau itu dia, gitu ya. Tapi tetap di sini tuh pembacaannya yang mari tangkap ada penolakan dari satu pihak. Gitu loh, ada penolakan. Kalau ternyata kamu yang masih tetap mau dengan dia, mari rasa dia ini masih belum mau dengan kamu gitu. Kalaupun dia mau sama kamu, tapi pola-pola yang bikin kamu tidak merasa nyaman itu kayaknya tetap akan dia lakukan deh. Nah kayak gitu ya, karena apa? Masih belum melihat masa depan dengan kamu. Jadi seseorang yang belum melihat masa depan dengan kamu, itu mari rasa akan banyak lagi melakukan tindakan yang sembrono gitu ya, tidak mau untuk padu satu dengan kamu gitu ya. Kalau masih belum melihat bahwa kamu adalah pasangan masa depan, jadi ya nggak peduli gitu loh. Kalau orang yang kayak bilangnya aku mau dengan kamu, maka secara otomatis akan melakukan tindakan-tindakan untuk menciptakan keharmonisan, mau bersepakat gitu ya kan, mau kompromi, nyari mengupgrade diri untuk bisa lebih baik lagi menjalankan hubungan ini dengan seseorang kan gitu ya. Kalau kita melihat iya ini nih suamiku di masa depan, atau ini nih istriku di masa depan, atau ini nih rumah tanggaku di masa depan, itu kan pasti kita akan cari cara-cara kayak gimana nih biar bisa klop, biar bisa nyambung gitu ya. Ketemu masalah kayak gimana nih caranya menyelesaikan masalah biar tidak ada yang tersakiti dan kemudian hubungan ini tuh semakin kuat kan gitu ya. Biar bagaimana keharmonisan, kebahagiaan bisa tercapai kan gitu ya. Kalau kita melihat bahwa ini adalah masa depannya kita, tapi kita melihat ini adalah masa depannya kita bukan dalam kacamata keegoisan ya, hanya
Kalau orang memakai kacamata keegoisan, itu sebenarnya sama aja. Dia nggak mau bermasa depan dengan kita, gitu ya. Dia hanya akan menjadikan kita sebagai objek pemuasnya dia saja. Nah di situ ya, itu perlu untuk dipahami, itu perlu untuk kamu ketahui, gitu ya. Nah jadi di sana, kalaupun dia bilang enggak, aku masih mau dengan kamu, aku masih mau dengan kamu, gitu ya. Nah tapi mari di situ tuh tunggu, kita lihat dulu. Kalau memangnya kamu bertahan dengan dia, bagaimana dia? Nah, itu ya. Itu kayak bilang bertahan sama kamu itu hanya untuk pemuasan egonya dia saja. Gitu ya. Dia mau mengamankan kamu itu menjadi miliknya dia sebagai objek pemuas dirinya. Belum ada perubahan di situ. Bilangnya jangan pisah dari aku, jangan tinggalkan aku, gitu ya. Itu hanya melihat bahwa ketika kamu pergi dari dia, maka kemudahan-kemudahan, keuntungan-keuntungan untuk dia itu masih tetap bisa dia dapatkan, gitu loh. Di situ dia bukan dalam artian kasih aku kesempatan, gitu ya, kasih aku ruang untuk membuktikan bahwa aku tuh akan serius dengan kamu. Tapi mari lihat di situ tuh enggak. Di sini masih ada energi dari Knight of Wands dan juga ada Page of Wands di situ. Jadi ini masih energi yang sangat berubah. Ini masih energi yang kalau lah dikatakan ini bisa kayak energi yang tidak bertanggung jawab kayak gitu ya. Masih muda soalnya, masih belum tahu gitu ya. Mau tapi masih belum tahu caranya untuk ngebangun hubungan gitu ya. Dan juga ini bisa nggak mau repot-repot gitu, nggak mau repot-repot untuk belajar mengupgrade diri gitu ya, agar bisa mengupgrade suasana relationship. Nah seperti itu ya. Ini masih hanya mencari kesenangan dan kepuasan semata saja ini orangnya gitu. Usia boleh sekian gitu ya, banyaknya tiup lilin itu sudah sekian kali menyatakan bahwa tua sudah terjadi di hidupnya dia gitu ya. Namun kedewasaan di sini mari rasa masih terlambat. Tua badan saja, tua fisik saja yang melaju, tapi kesadaran di situ tuh masih tahapnya tahap bocah gitu ya, tahap remaja gitu loh. Yang ngertinya itu hanya kepentingan aku gitu ya. Seluruh dunia itu harus tunduk padaku. Nah seperti itu ya di sana. Ini juga memang bisa yang kayak apa ya, entahlah karena ada trauma di masa lalu gitu ya. Ini mungkin traumanya dari mana gitu ya, dari apakah itu trauma karena seseorang, ini bukan karena keluarga, mungkin pernah gagal dalam sebuah hubungan relationship gitu ya, masih ada kemarahan di sana sehingga ujung-ujungnya tanpa dia sadari sikap dan tingkah lakunya dia akhirnya terpengaruh ya oleh pandangan-pandangan yang keliru tentang apa yang terjadi di masa lalu yang menyakiti hatinya dia. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Kalaupun misalnya saat ini ternyata kamu temuin dirinya kamu yang ternyata di situ mengharapkan si dia gitu ya. Kamu masih kayak yang pengen ngebuka diri atau melihat kesempatan-kesempatan baru dengan si dia di masa depan. Saya rasa kamu hanya akan digantung oleh seseorang ini. Mungkin ketika percakapan terjadi di antara kalian berdua, tetap saja dia bilang dia masih ngasih kamu harapan gitu ya. Tapi itu kayaknya hanya omongan yang tidak terbuka gitu ya. Omongan yang tidak menyatakan kesungguhan bahwa dia akan mencoba dengan kamu gitu ya, menyatakan bahwa oke lah, iya nggak apa-apa, ayo aku masih dengan kamu. Tapi pada kenyataannya itu adalah kejujuran? Tidak. Kalau mari lihat, perlu dipertanyakan lah ya bahwa itu adalah kejujuran. Nah di sana ya, kejujuran bahwa kadang-kadang kan mau orang kayak gitu ya. Satu, karena keegoisan diri, hanya ingin mengambil keuntungan dari kamu. Satu lagi, itu hanya kayak manis di bibir saja, biar kamu nggak sakit, biar kamu nggak terluka gitu ya.
biar dia nggak malu juga pernah PHP-in kamu dan kemudian dia dipojokkan gitu ya. Makanya dia bilang bahwa ya nggak apa-apa lah, suatu saat nanti di depan sana kita akan bersama. Untuk saat ini ya beginilah dulu. Misalnya dia ada omong kayak gitu sama kamu gitu ya, kamu nggak usah percayain lah gitu. Karena ketika dia ngomong itu hanya omongan yang untuk mengamankan diri dia sendiri. Itu lagi-lagi ya gitu. Ya hari ini kita nggak bisa bersama, tapi nggak tahulah, mana tahu semesta akan menyatukan kita, atau dia akan ngomong untuk mengiming-imingi kamu, ada kemungkinan antara kalian berdua gitu ya. Tapi Mari rasa itu hanya omongan-omongan yang dia tahu bahwa dia pun tidak akan mengusahakan apa yang diomongkan itu gitu loh. Jadi kayak ini bisa ngelempar ke semesta gitu ya, ngelempar ke Tuhan gitu loh, bersembunyi di balik kata ketuhanan. Ya kalau Tuhan mengizinkan kita berdua bisa bersama, ya maka kita akan bersama. Jadi kayak biasa orang kayak gitu ya, berondok gitu ya, bersembunyi memakai Tuhan dan semesta sebagai tameng karena kepengecutan untuk menyatakan tentang kebenaran, atau ya sekedar tidak sampai hati untuk menyakiti, untuk melukai kayak gitu ya. Jadi kok kayaknya kalau udah dibilang itu keputusan Tuhan, wah kita nggak bisa ganggu gugat tuh kan gitu ya. Nah di sana jadi kok kayaknya lebih manis saja gitu lah, ngomong udah Tuhan 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 gitu ya. Nah di sana jadi kalau Mari lihat memang kolaborasi antara kamu dengan seseorang yang kamu sedang pikirkan ini, dia yang berada di dalam hatinya kamu, nampaknya masih belum ada di satu frekuensi yang sama dengan kamu. Energi bertolak belakang antara kamu dengan dia ini tuh masih cukup kuat gitu ya, energi yang bertolak belakang di situ. Tapi ingat, ini pembacanya bisa vice versa ya, apakah kamu yang tetap menginginkan dia gitu ya, ataukah dia yang masih menjegal kamu untuk meninggalkan dia gitu ya. Nah pokoknya inti dari pembacaan ini ya di situ gitu. Orang ini pasifnya ini kalau Mari lihat, bagaimanapun kondisi dan keadaan hubungan kalian gitu ya, mengiyakan maunya kamu, padahal mungkin maunya kamu itu ya mau yang bener lah ya, karena ada anak-anak sudah gitu ya. Kasihan ini anak-anak, masa depannya kok yo tumbuh kembangnya tanpa ibu kah atau tanpa bapak kah gitu ya. Masa depannya kamu dengan dia yang kamu bayangkan itu hanya untuk kebaikan kalian berdua gitu ya. Maksudnya demi bukan hanya, tapi demi kebaikan kalian berdua gitu ya. Kamu merasa bahwa kamu mampu untuk membahagiakan dia, kamu mampu untuk menyayangi dia, kamu mau untuk mencintai dia. Kamu ngajak dia, ayolah buka diri kamu untuk menerima apa yang akan aku persembahkan padamu. Padahal itu kan hal-hal baik ya. Tapi kok nampaknya orang ini masih akan menolak gitu loh, masih akan menolak, masih belum lagi sadar bahwa apa yang mau kamu persembahkan kepada dirinya adalah hal-hal positif, hal-hal yang nikmat, hal-hal yang enak, yang sebenarnya bisa dia terima gitu. Tapi ternyata kebaikan hatimu masih dianggap sebelah mata sama dia gitu ya, atau dia anggap itu masih belumlah sesuatu yang berharga. Nah seperti itu ya, intinya seperti itu di sana pembacaannya ya. Oke baik, sekarang Mari akan tarik ini koin-koin. Waduh sorry, Mari akan tarik koin-koinnya. Koin-koin ini diniatkan untuk melihat apakah pembacaan ini milikmu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Dan ini zodiaknya bisa zodiak kamu, ataupun ini bisa zodiaknya dia ya. Oke baik, di sini sudah Mari dapat koinnya. Mari mulai dari inisial F, Fanta, Fatimah, kemudian di situ Firaun ya, kemudian di situ Faktor. Oke, kemudian di sini ada inisial P, Pelita, Pamri, Padam, Pagar ya. Baik, kemudian di situ ada inisial N, Nanti, nama, kemudian Narita, atau di situ bisa Nenas ya.
Oke. Oh, cuman 3 aja ini sih ya. Sekarang masuk kita ke zodiak ya. Ini zodiak yang banyak. Libra di sini, Taurus hadir, Virgo hadir. Kemudian di situ ada energi dari Aries, Aquarius ada di sana, Capricorn hadir. Di sini ada energi dari Cancer. Kemudian di sini ada kembali energi dari Aquarius, dan berikut di sini ada energi dari Sagittarius. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.